Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai masuk ke desain ya. Jadi desain untuk struktur komposit. Saya akan memberikan contoh perhitungan desainnya. Jadi ada beberapa tahap gitu. Jadi, untuk yang kali ini saya jelaskan ketika bentuk dari komposit yang kita hasilkan itu menggunakan sistem yang tidak menggunakan peranca dan menggunakan peranca. Namun untuk pertama penjelasan mengenai desain ini saya akan masuk ke bagian yang paling dasar dulu, yaitu mendapatkan beberapa properti yang kita butuhkan untuk mendesain. Jadi masih terkait dengan mekanika bahan pada umumnya ya. Jadi menghitung luasan, kemudian menghitung titik berat. Hanya saja ini untuk penampang yang sudah gabungan. Jadi berbeda dengan sebelumnya, kalau hanya baja saja kan semua propertinya kita bisa dapat di tabel baja. Luasan, inersia, dan kawan-kawannya semua tersedia di tabel baja. Sekarang karena kita punya gabungan antara baja dengan beton, maka properti-propertinya itu tidak tersedia lagi di tabel baja. Ada beberapa hal yang harus kita hitung gitu ya. Jadi tidak akan dengan mudah kita peroleh angka-angka yang kita butuhkan selama menghitung. Oke, contoh soal yang akan saya gunakan seperti yang ada di layar. Kita akan punya sebuah plat gitu ya, plat beton, kemudian akan ditopang oleh balok-balok baja. Maka nanti kita perlu lihat apakah balok-balok baja tersebut dengan plat betonnya bersifat komposit untuk seberapa lebar gitu kan. Kalau teman-teman masih ingat bahwa tidak semua bagian dari plat ini yang ada di sini itu semuanya akan menjadi bagian komposit. Jadi kita perlu menghitung dulu bagian yang akan komposit bersama dengan balok baja itu ada seberapa lebar gitu ya. Oke, di sini kita punya 4 buah balok baja. Baloknya itu AB, CD, EF, dan GH. Antar baloknya panjangnya 3200 mm atau 3,2 meter, tipikal ya. Kemudian panjang balok kompositnya nanti 4,5 meter. Profil yang digunakan seperti yang sudah tertera di sini ya, 350 kali 175 dikali 7 dikali 11. Nilai-nilai yang sudah bisa kita peroleh dari tabel baja, karena ini masih profil baja ya, belum kita tambahkan dengan betonnya, maka kita bisa gunakan beberapa properti baja yang kita ambil dari tabel. Jadi luasan, kemudian inersia, lalu modulus penampang. Yang digunakan modulus penampang ya, bukan modulus plastis, walaupun nanti selama perhitungan mungkin kita akan membutuhkan modulus plastis. Kemudian data lainnya terkait betonnya, jadi beton yang dicor di atasnya berupa plat lantai, nanti itu akan menjadi informasi yang berguna untuk perhitungan kompositnya. Di antaranya mutu betonnya di sini 21 MPa, kemudian mutu baja 220 dan 300, lalu beban hidup. Namun seperti sudah saya sampaikan ya, kita belum akan sampai ke bagian yang ditanya di sini ya, menghitung tegangan, kemudian menghitung momen, kemudian menghitung shear konektor, itu belum akan sampai sana. Saya masih akan menghitung basicnya dulu. Jadi basic data-data yang seperti ini nih, ada luasan, ada inersia, ada modulus penampang. Jadi kita akan mendapatkan nilai ini saja dulu dari penjelasan hari ini, hanya saja untuk penampang komposit. Oke, saya akan masuk ke whiteboardnya. Ini data-data yang tadi sudah teman-teman lihat ya. Kemudian kita harus hitung bagian yang akan menjadi komposit bersama dengan balok baja ini ya, itu akan seberapa lebar. Nah, di sini berhubung kita punya beberapa balok kan ya, ada A, B, C, D, E, F, G, H. Kategorinya yang AB dengan GH itu adalah balok eksterior. Gampang ya membedakan eksterior dan interior. Eksterior berarti sisi-sisi paling luar, sedangkan yang berada di sisi dalam berarti balok interior. Di sini yang saya contohkan hanya satu saja di bagian interior, balok CD. Nanti akan sama kurang lebih dengan balok EF. Jadi perhitungan bisa jadi sama.
Kemudian untuk balok AB dan GH tentu saja akan berbeda. Berbeda di mana? Berbeda di lebar efektif yang akan kita gunakan untuk menjadi komposit bersama dengan balok baja di bawahnya. Jadi ilustrasinya tuh kurang lebih seperti ini ya. Ini ada balok-balok ini di AB panjang ke sana. Ini CD gitu. C sebelah sananya D. AB. Nah, di atas ini itu nanti akan kita cor dengan beton. Jadi beton di atasnya bersama dengan balok baja ini akan jadi satu kesatuan bernama komposit. Hanya saja untuk balok eksterior dan interior itu kriterianya agak berbeda. Kalau teman-teman masih ingat dengan penjelasan di awal dulu, membedakan eksterior dengan interior itu melihat dari nilai BE-nya, jadi lebar efektifnya. Untuk balok eksterior di sini nilai lebar efektifnya diukur dengan L/8 atau setengah B0. B0 itu jarak dari balok ke balok ya. Jadi jarak bersihnya dari balok ke balok. Kalau baloknya interior maka diukurnya antara L/4 atau B0. Jadi bedanya sebenarnya hanya di cara menghitung nilai BE-nya saja. Jadi karena sekarang kita akan mendesain balok interior, maka kriteria yang kita gunakan adalah ini. Oke, kita masuk ke whiteboardnya ini. Kita hitung dulu berapa bagian lebar efektif yang akan bersama dengan balok CD. Jadi balok baja CD ini akan jadi komposit. Oke, jadi yang pertama kita hitung dulu nilai BE-nya. Ingat bahwa ini baloknya adalah interior ya. Kriterianya BE itu harus kurang dari L/4 atau BE kurang dari B0. Jadi nanti dari dua nilai ini kita ambil yang terkecil. L/4 panjangnya 4500, panjang bentangnya ya. Yang dilihat bukan yang 3200 ya. 3200 ini adalah jarak antar balok ke balok. Sedangkan 4500 adalah panjang balok. 4500 dibagi 4, 1125 mm. Sedangkan B0, nah B0 ini baru jarak dari balok ke balok, 3200 mm. Nah dari sini sudah kelihatan bahwa yang terkecil adalah 1125, maka BE kita ambil 1125 mm. Oke, berarti lebar dari plat beton di atasnya yang akan bersama dengan si balok baja ini menjadi komposit itu hanya diambil selebar 1125. Jadi kira-kira 1125 tuh diambil ke kanan dan ke kirinya setengah-setengah gitu ya. Maka panjang totalnya nanti lebar totalnya maksud saya. Jadi lebar ininya tuh 1125 begini. Begitu juga akan dengan EF ya, karena ini kan kebetulan sama, jaraknya sama, maksud saya jarak antar balok ke baloknya sama, kemudian panjang bentangnya juga sama. Jadi teman-teman nanti tolong diperhatikan, ini kebetulan B0 nya kan ke kanan dan ke kiri sama ya. Nanti kalau misalnya berbeda ya berarti ada yang ke kanan berapa, ada yang ke kiri berapa. Jadi menghitung BE nya ini mungkin akan ada lebih banyak gitu. Ini kali ini kita hanya menghitung satu kali karena kebetulan ke kanan dan ke kirinya kan sama ya, B0 nya bernilai sama. Oke, dari sini kita harus mengkonversi. Kenapa harus dikonversi? Karena bagian platnya ini kan beton ya. Pada saat kita ingin menggabungkan bersama balok baja menjadi komposit, itu kan sudah ditekankan bahwa tidak ada lagi pembedaan antara baja dengan beton, maka harus kita konversi. Terserah mau bajanya dikonversi ke beton atau betonnya dikonversi ke baja. Hanya saja seperti sudah saya tekankan dulu bahwa karena ini kasusnya mata kuliahnya adalah mata kuliah baja, artinya yang selain baja harus dikonversi ke baja gitu ya. Nah, selain bajanya kan di sini adalah beton. Maka nilai nanti beberapa nilai itu akan perlu kita konversi menjadi nilai baja. Oke, pengkonversiannya menggunakan nilai apa? Nilai N kalau masih ingat ya. Ada nilai modulus sebentar. Ada nilai modulus ini, modulus rasio, jadi pembanding, pengkonversi gitu ya, pengkonversi antara material yang satu dengan material yang lainnya. Jadi kita konversi ke material referensinya, dalam hal ini material referensinya adalah baja.
Rumusnya sederhana banget, hanya membandingkan atau membagi nilai modulus elastisitas baja dengan elastisitas beton. Maka di sini kita bisa hitung nilai N adalah ES dibagi dengan EC. ES udah nggak aneh ya, 200.000. Kemudian nilai EC adalah 4.700 akar FC aksen. Tinggal di input dibagi 4.700, FC aksennya 21 nih ya, 21 MPa. Oke, hasilnya 9,286 gitu ya. Nah, nilai ini boleh digunakan apa adanya. Jadi kalau teman-teman mau pakai 9,286 sebagai angka konversinya boleh. Tapi dalam ini saya supaya memudahkan, ini saya konversi ke bawah 9. Kenapa kok nggak ke atas gitu? Saya menghindari nilai yang tidak akurat. Kalau kita bulatkan ke bawah itu kita masih punya toleransi ya. Kalau kita bulatkan ke atas itu terlalu beresiko. Maksud saya beresiko tuh nilai yang kita gunakan bisa jadi overestimate gitu, padahal harusnya lebih berhati-hati kan, jadi harusnya kita underestimate aja, jadi kita turunkan ke bawah. Tapi lagi-lagi kalau benar-benar mau precise boleh menggunakan 9,286. Kali ini saya pakai 9 ya, saya turunkan ke bawah, jadi nilai ini yang kita gunakan. Oke, setelah itu nilai BE yang tadi sudah kita dapatkan, lebar efektifnya tadi ya, itu harus kita konversi karena kita mau si beton itu akan sama dengan baja. Maka nilai BE terkonversi ya, dari sini ini saya akan konversikan nilai BE yang tadinya punyanya beton itu akan jadi BE nya baja. Caranya kita bagi saja nilai BE nya beton tadi 1125 dengan nilai modulus rasio 1125 dibagi dengan 9, hasilnya adalah 125 mm. Jadi yang tadinya lebar 125 kalau dia dalam bentuk beton, tapi kalau sudah dalam bentuk baja, saya ganti warna lain ya. Ini mungkin cuman maaf kalau garisnya nggak lurus ya, mungkin cuma segini aja kecil. Itu kalau dia dalam bentuk baja sudah terkonversi menjadi baja, maka lebarnya hanya perlu 125. Oke, dari sini maka kurang lebih nanti bentuknya kayak gini ya. Profil baja yang tadi kita punya ini yang 350 x 175 ya, dimensinya tingginya 350, kemudian lebarnya 175, kemudian 7 kali 11 ya, tebal webnya 7, tebal flange-nya 11. Kemudian akan ada, kita tambahkan ini ya, tambahkan 125 di atasnya. Ini 125 itu berarti si beton, tebal beton tadi ya, yang kita konversi ke baja. Yang kita konversi itu lebarnya ya, bukan tebalnya. Jadi ini akan ada ketebalan beton yang sama dengan data aslinya. Tebal betonnya ini kebetulan 120 mm. Kemudian lebarnya, nah ini adalah lebar yang sudah kita konversi menjadi baja, jadi BE per N, bukan nilai BE ya. Kalau BE saja kan masih dalam bentuk beton, nilainya adalah 125. Oke, nah dari sini inilah yang akan kita hitung selanjutnya. Jadi ini udah nggak ada lagi kita bilang beton di atasnya adalah beton, bukan, dia adalah beton terkonversi baja, jadi dia udah setara baja itu ya. Jadi ini akan jadi satu kesatuan, jadi sebuah penampang baru. Jadi penampang itu bukan cuma baja doang atau apa nih namanya, beton doang, bukan, tapi satu buah komposit yang bentuknya kayak gini nih, hitam ditambah yang merah ini. Oke, dari sini sudah jelas penampangnya nanti akan kayak gini, yang harus menahan struktur. Kemudian kita harus mendapatkan properti-properti yang kita butuhkan selama perhitungan. Propertinya apa ya? Standar ya, kita kan selalu butuh nilai luasan, inersia, kemudian nilai modulus penampang. Nah ini nilai ini yang harus kita hitung dari penampang yang baru. Jadi penampang komposit yang baru ini harus kita hitung luas penampangnya berapa, inersianya berapa, kemudian modulus penampangnya berapa gitu ya. Cara yang dilakukan sama seperti pada saat teman-teman dulu belajar mekanika bahan ya. Jadi proses ini
sebetulnya mengingatkan lagi saja bagaimana cara mendapatkan beberapa nilai yang kita perlukan, nilai-nilai properti ini ya. Ini kebetulan kalau di handoutnya kan sudah saya hitungkan gitu. Ini saya coba mendetailkan lagi, mungkin teman-teman lupa gimana cara menghitungnya. Mungkin kalau luasan titik berat nggak terlalu berat ya, saya rasa semuanya cukup paham dengan baik mendapatkan titik berat gitu, tapi akan saya coba jelaskan dengan cepat di sini kalau misalnya masih ada yang lupa. Oke, yang pertama kita perlu hitung adalah lokasi titik beratnya. Nanti itu akan jadi informasi yang berguna ya, titik beratnya itu untuk mengetahui kompositnya bekerja sempurna atau enggak. Kan teman-teman masih ingat bahwa lokasi titik berat itu akan menentukan jumlah dari sirkonektor. Semakin dia berada di interface ya, di antaranya ini, antara merah dan hitam ini ya, berarti kan kompositnya nggak bekerja. Satu-satunya cara supaya kompositnya bekerja, mau nggak mau jumlah sirkonektornya harus banyak. Kalau misalnya ada di dalam yang hitam atau di dalam yang merah ya berarti bagus, kondisi kompositnya sudah cukup baik. Oke, jadi sekarang targetnya adalah menghitung titik beratnya ada di mana untuk penampang yang baru ini, penampang komposit ini ya. Nih saya tulis dulu, guys, maaf. Ya, tebalnya 120 mili, kemudian ketinggiannya itu 350. Namun tebal tebal flange-nya itu 11. Jadi ini saya hapus aja bagian yang ini ya. Ini tinggi totalnya adalah 350. Kemudian lebarnya ini 175. Oke. Sedangkan lebar efektifnya ini tadi 125 ya. 125. Ini semua satuannya dalam milimeter. Unitnya dalam milimeter. Oke. Yang pertama kali harus dilakukan sebetulnya adalah menentukan titik referensi ya. 00-nya itu ada di mana? Kan 00 boleh diletakkan di mana saja, hanya saja supaya mudah itu saya letakkan di sini. Jadi ini titik referensi 00-nya. Jadi saya tarik garis ke atas dan mendatarnya ini untuk mengetahui lokasi 00-nya supaya nanti gampang mengetahui di mana letak titik beratnya. Teman-teman mau taruh di sini, mau taruh di sini juga nggak masalah ya. Jadi mau taruh di sini misalnya, atau mau taruh di sini, boleh-boleh aja, nggak masalah dimanapun. Saya hanya ingin supaya lebih mudah saja, makanya saya letakkan di pojok sini. Oke, yang pertama adalah menghitung titik berat. Titik berat saya rasa udah nggak aneh lagi ya. Titik berat entah di X atau di Y itu rumusnya kan luasan dikali titik berat, anggaplah benda yang pertama gitu, ditambah benda yang kedua. Ini yang pertama dan kedua ini yang merah dengan yang hitam ya, yang beton dengan yang baja, dibagi dengan total luasan. Jadi A1 ditambah A2 gitu kan ya, gampangnya. Di arah Y sama, tinggal pengalinya aja. A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi sigma A. Sama, hanya saja yang di arah Y nggak akan saya hitung ya. Kenapa begitu? Karena kita udah tahu lokasi titik berat di sumbu Y. Jadi sumbu Y ini pasti titik beratnya kan pas di tengah-tengah sini ya. Jadi saya nggak perlu hitung lagi gitu, nggak perlu dikonfirmasi bahwa letaknya pasti di sana. Oke, kita gambar dulu titik berat arah Y-nya deh.
titik berat arah Y-nya sudah, kemudian kita bisa menghitung yang di arah X, karena arah X kan letaknya kita nggak bisa duga ya, bukan pas di tengah-tengah juga, jadi harus kita hitung, kita harus tahu di mana lokasi titik berat arah X nya ini. Caranya kan menghitung luasan benda 1, kemudian luasan benda 2 dikali dengan titik berat benda 1, titik berat benda 2, dan seterusnya ya. Nah, titik berat benda 1 saya anggap dia adalah baja, yang bagian baja ini ya. Ini adalah benda yang pertama secara keseluruhan ya, bukan saya potong-potong jadi 3 atau sekian bagian. Sedangkan benda yang kedua adalah betonnya. Jadi untuk bagian yang pertama ini full semuanya adalah baja gitu ya. Kenapa kok nggak dipotong-potong? Karena kan kita bisa dapat nilai luasan baja utuhnya ini 350/75 kali 11 dikali 7 itu kan dari tabel baja. Jadi data yang sebelumnya dari tabel baja hanya untuk profil bajanya saja kan ada. Ini ada luasannya 63,14. Jadi saya nggak akan hitung dengan metode yang metode potongan-potongan ini ya, nggak akan saya potong-potong. Jadi saya ambil saja dari tabel baja. Jadi di sini saya bagi 2 nih ya, yang disebut dengan konkret tadi berarti benda 2, yang disebut dengan WF berarti benda 1. Jadi di sini perhitungannya luasan 63,14. Ini satuannya dalam meter ya. Kalau teman-teman menghitung dalam milimeter juga nggak masalah. 63,14 kali 10⁻⁴ dikali titik beratnya. Titik beratnya terhadap siapa? Terhadap titik referensi itu saja. Titik referensinya adalah ini, si 00 yang tadi sudah kita tetapkan. Seperti tadi saya sampaikan, 00-nya boleh di mana aja, cuma supaya gampang saya tetapkan dari pojok sini, pojok yang bawah. Oke, titik berat untuk benda yang pertama dalam hal ini adalah profil WF kan ada di sini ya. Titik beratnya si profil WF nih kan pas di tengah-tengahnya. Oke, supaya nggak bingung, warnanya beda ya di setiap benda. Jadi untuk benda 1 ya karena dia hitam, titik beratnya ini yang hitam di sini. Titik beratnya berarti kan 350 bagi 2 ya, 175 dijadikan milimeter berarti 0,175. Ini A1 dikali titik berat 1 ditambah A2 dikali titik berat 2. A2 ini berarti profil yang betonnya ini, beton yang sudah dikonversi ke baja. Bentuknya kan segi 4 ya, berarti kan gampang teman-teman bisa menghitung luasannya. Itu kalikan saja, tebal dikali dengan lebarnya 120 ke 125 berarti 0,12 dikali dengan 0,125. Hasilnya nanti ini 0,015. Silakan dicek sendiri ya. Kemudian dikalikan dengan titik beratnya, titik berat si beton yang udah dikonversi ke baja. Kita kalau bingung kita gambar dulu titik beratnya ada di mana, di tengah-tengah tentu saja. Sini ya. Titik beratnya si beton di sini. Oke. Jaraknya berapa? 350 ditambah 120 dibagi 2. Jadi jarak titik beratnya, kalau tadi kan ini ya yang kalau untuk yang baja titik beratnya ini gampang lah, 350 bagi 2 175. Kalau yang beton berarti kan jaraknya dari sini sampai bawah sini, berarti 350 ditambah 60 410. Berarti di sini akan dikalikan dengan 0,41 dibagi dengan total luasan. Oke, jadi rumusnya begitu. Ini sudah saya tabelkan gitu ya. Luasan udah tahu cara menghitungnya tadi teman-teman. Kemudian luasan profil baja 63,14 kita ambil dari profil baja. Kemudian titik beratnya, titik berat benda betonnya, beton yang sudah dikonversi ke baja, berarti ngitungnya dari sini tadi titik garis yang merah ini ke titik 0, titik 0-nya, titik referensinya. Kemudian yang 175 juga sudah tahu asalnya dari mana.
Nah, ini kan tinggal dikalikan saja ya. Jadi di sini ada kolom A, kemudian kolom titik berat yang Y-nya, lalu dikalikan dengan apa nih namanya? Titik beratnya. Jadi A dikali Y kan sama dengan prinsip dari rumus ini ya, sama persis. Oke, setelah dikalikan kemudian dibagi. Jadi ini luasan dikali titik berat kalau dijumlahkan 7,25 ini ya. Kemudian luasan total 0,02, kalau dibagi berarti kan ini sigma A I XI gitu dibagi dengan sigma A. Oke, kalau sudah kita hitung hasilnya adalah 340,38. Jadi sini 0,34038 meter, berarti 340,38 mm. Jadi lokasi titik beratnya itu adalah 340,38. Diukur dari mana ya? Dari titik referensi kita tadi, karena kita letakkan tadi kan di sini ya. Berarti sekarang kita sudah tahu di mana lokasi titik berat untuk benda komposit ini. Oke, 340,38 dari bawah berarti ada di dalam baja. Kira-kira ada di flange-nya ya. Sini. Kan flange-nya tebalnya tadi 11. Kalau 350 dikurang 11 itu kan berarti 339, berarti kan benar ada di dalam flange-nya ya. Nah, ini berarti udah tahu kita sekarang titik berat penampang komposit. Jadi teman-teman sekarang lihatnya di garisnya itu yang hijau ya. Kalau tadi kan ada warna hitam, warna merah itu kan benda masing-masingnya. Sekarang yang benda gabungannya dalam hal ini kompositnya adalah yang hijau. Oke, diukur dari bawah. Diukur dari bawah itu 340,38. Oke, dari sini ya. Tinggal kita garis ini. Kemudian dari atas ini sekalian supaya enggak lupa. Oke. Jadi ini yang atas ini ya. Ini dari bawah itu 340,38, berarti atasnya kan sisanya. Dia adalah 129,62. Oke. Jadi kita udah dapat titik beratnya. Sekarang informasi apa lagi yang kita butuhkan? Kita butuh inersia. Ini ya. Inersianya nggak bisa inersia sendiri-sendiri kita jumlahkan. Kalau masih ingat dulu pada saat menghitung inersia profil ya, profilnya digabung gitu aja itu kan udah beda rumusnya. Apalagi ini bendanya itu satu materialnya beton, satu materialnya baja. Nah, ini juga kita harus hitung dengan rumus yang dulu pernah kita coba. I sama dengan A dikali E kuadrat gitu kan ya. Cuma di sini saya pakai simbol D. Terserah mau pakai D, mau pakai E, nggak masalah. Yang penting prinsipnya ya. Jarak yang kedua ini, si D kuadrat itu adalah jarak dari titik berat yang baru ke titik berat yang lama. Jadi dari yang hijau ke yang merah, dari yang hijau ke yang hitam. Itu ya. Semoga masih ingat. Oke, inersia sama dengan I dikali A D kuadrat. I ditambah A D kuadrat maksud saya. Jadi inersia yang baru adalah I ditambah A dikali D kuadrat gitu kan ya. I-nya adalah I diri sendiri ditambah luasan dikali titik berat yang baru ke titik berat yang lama dikuadratkan. Oke, sekarang kita hitung contoh aja dulu ya untuk yang beton. I untuk konkret. Berarti I-nya konkret itu sendiri ditambah luasan dikali dengan jarak dari titik beratnya si beton ke titik berat yang baru, yang berarti merah ke hijau. Oke, titik beratnya beton. Titik berat yang beton ini kan gampang ya. Kalau penampangnya segi 4 berarti
1/12 BH pangkat 3 kalau masih ingat. Jadi nilai 1,8 10 pangkat 5 ini adalah 1/12 BH pangkat 3 ditambah luasan D kuadrat. Di sini 1/12, B-nya lebar ya, 125 dijadikan meter, 0,125 dikali dengan tingginya 120, 0,12 dipangkatkan 3. Ini hasilnya 1,8 10 pangkat 5. Kemudian A ditambah D kuadrat. Luasannya gampang, udah ada di depan tadi ya, 0,015. Nah, ini baru IC-nya doang ya. Jadi nilai yang ini barusan adalah IC-nya doang, yang ini. Sedangkan AD kuadratnya itu adalah luasan, dalam hal ini 0,015 dikali D. Nah, ini jarak dari titik berat yang lama ke titik berat yang baru. Titik berat yang lama adalah yang merah, ini ya. Titik berat yang baru adalah yang hijau. Berarti dari sini ke sini. Jadi ini berapa jaraknya? Gampang ya. Ini setengahnya, ini kan setengahnya ya, 60, 120. Ini kan segini aja baru 60, tambah sisanya ini. Tadi 350 dikurangi 340,38, berarti kan 9,62. Berarti kalau mau gampang tinggal lihat dari yang sebelah sini juga kan malah enak ya, 129,62 itu dari titik ininya tinggal dikurangi dengan 60. Berarti ini adalah 129,62 dikurang 60. Jelas ya, hasilnya ini 0,06962. 0,06962. Oke. Jadi ini titik beratnya udah tahu dari mana asalnya. Sekarang saya cepet aja untuk yang baja. Yang baja juga sama prinsipnya ya. I baja ini dapat dari mana? Dari tabel baja. 1,36 10 pangkat min 4, silahkan tinggal dilihat aja profil 350 175 kali 11 kali 7 tadi itu sekian. Kemudian D-nya sama, D adalah jarak dari titik berat yang lama ke titik berat yang baru. Ke titik berat yang lama berarti titik beratnya baja ini, ke titik berat yang baru nih ya, di dalam sini. Saya pakai warna ini deh. Ini adalah titik berat, bukan titik berat, nilai D yang kita gunakan. Jadi untuk yang baja inilah nilai D-nya. Hitungnya gimana? Ya tinggal kita kurangin aja tadi kan ya. 340,38 dikurangi setengahnya 175. Berarti ini 340,38 dikurangi 175. Oke, hasilnya ini 165,38 mm atau 0,16538. Oke, udah jelas ya. Terus tinggal kita jumlahkan seperti tadi, I ditambah AD kuadrat, berarti I ditambah A nya dari depan ini 63,14 dikali 0,165 dikuadratkan, hasilnya sekian. I1 udah dapat, IAD 1 maksud saya, kemudian I2 AD 2 kuadrat udah ada, dijumlah. Ini adalah I gabungannya, jadi nilai I kompositnya adalah sigma I plus AD kuadrat. Yang ini 3,993 10 min 4 meter pangkat 4. Jadi inersianya udah dapat. Tinggal satu lagi. Tadi luasan udah dapat, kemudian inersia udah. Kalau luasan mah gampang ya. Inersia udah, inersia agak panjang nih karena kita butuh ngitung titik berat, kemudian titik berat lama, titik berat baru gitu ya. Yang terakhir adalah menghitung nilai S. Nilai S kalau teman-teman masih ingat modulus penampang di pelajaran sebelumnya, mungkin sudah belajar Z ya. S juga kurang lebih sama rumusnya. Nilai S ini adalah modulus penampang. S itu apa?
prinsipnya nilai I dibagi dengan jarak dari titik berat ke serat terluar. Jadi titik berat yang mana? Titik berat yang baru ya. Jadi ini saya bilangnya jarak NA saja. Tadi saya lupa kasih keterangan. NA itu yang ini ya. Jadi yang hijau ini kan titik berat yang baru. Nah, nanti NA-nya itu dihitung dari titik berat yang baru ke serat paling luar. Jadi bahasanya ini saya agak susah menggunakan ya. Jadi mungkin kita pakai bahasa aslinya aja ya. Biasanya kan ditulisnya dibagi dengan C. I dibagi dengan C. Nah, C ini keterangannya adalah jarak dari titik berat ke serat terluar. Oke. Nah, dari perhitungan kita sebelumnya ini ya, kita punya beberapa wilayah pada pada bentuk ini. Jadi penampang komposit ini itu akan terdiri dari beberapa wilayah. Kenapa begitu? Ya karena yang satu adalah beton, walaupun sudah dikonversi ke baja ya, tapi kita juga harus lihat bahwa daerah setelah titik berat ini, setelah sumbu beratnya ini, CNA ini, bagian atasnya itu akan menerima tekan, bawahnya akan menerima tarik. Ini dalam kondisi momennya positif ya. Tahu dari mana? Ya, tahunya dari soal ya. Teman-teman kalau lihat contoh soal ini kan momennya positif ya. Ini nggak perlu dihitung dulu juga udah tahu kalau ini adalah momen positif. Kalau momen positif berarti serat bawahnya akan menerima tarik, serat atasnya akan menerima tekan kan gitu ya. Jadi bagian bagian yang dibatasi oleh titik berat ke atas itu berarti akan menerima tekan, yang ke bawah itu akan menerima tarik. Jadi dari kondisi yang ini kita tahu bahwa di atas garis yang hijau itu berarti akan menerima tekan, di bawah garis yang hijau itu akan menerima tarik. Ini tekan, ini tarik. Oke, nah kita identifikasi bagian yang menerima tekan itu ternyata ada dua, yaitu keseluruhan bagian beton yang sudah terkonversi baja dan sedikit bagian dari baja. Ini kan bagian flange-nya ini kan sedikit ya. Ini kalau saya boleh warnai, ini area ini dan area ini. Ini kan area yang menerima tekan. Jadi keseluruhan beton saya seluruhkan gini ya. Kemudian sedikit bagian dari baja di top flange-nya, di bagian atas flange-nya ini menerima tekan. Sedangkan bagian tariknya adalah hampir keseluruhan bagian baja kecuali yang dikurangi ini ya. Saya kasih warna yang beda deh. Jadi biru ini adalah bagian yang menerima tarik. Maka kita akan punya beberapa nilai S. Jadi nilai S-nya bukan cuma satu. Kalau dulu kan kita menghitung nilai S ya udah, karena kan penampangnya cuma satu ya jenisnya. Maksud saya itu materialnya cuma satu, baja doang atau beton doang gitu. Kita nggak pernah menghitung modulus penampang itu nilainya sampai banyak. Nah ini karena penampangnya terdiri dari dua buah material, kemudian setelah titik beratnya dihitung, maka kita bisa mengetahui wilayah tekan dan wilayah tariknya yang dalam hal ini tidak simetris kan ya. Maka kita harus menghitung nilai S ini dalam beberapa derajat gitu. Yang pertama tinggal kita lihat dari kondisi ini, tekannya ada berapa, tariknya ada berapa. Nanti seiring dengan titik beratnya ini berpindah gitu ya. Misalnya nanti pada saat menghitung kasus yang lain titik beratnya pindah naik ke atas gitu, maka kasus nilai S-nya juga akan beda. Kita akan fokus dulu ke yang ini ya. Oke, karena kita sudah mengetahui wilayah-wilayah tekan dan tariknya gitu ya, baja atau betonnya, sekarang kita bisa mulai menghitung nilai S-nya. S yang pertama untuk beton konkret ya, menerima tekan, compression. I dibagi dengan jarak C. I-nya tinggal tulis aja tadi ini 3,993 dibagi dengan jarak dari titik berat ke serat paling luarnya.
Jadi penampang yang pertama ini kan beton ya, kita kan lagi menghitung untuk beton menerima tekan, maka penampang terluar dari beton kan sisi yang ini nih, atasnya kan ini, berarti kita ukur dari titik berat yang hijau ini ke bagian serat terluar beton, berarti kan sama dengan 129,62 ya, 0,12962. Oke, nanti kita lihat hasilnya. 3,08 10-3. Oke, satuannya meter pangkat 3. Kemudian betonnya sudah yang tekan ya. Sekarang kita lihat tekan yang kedua adalah baja. Sebagian kecil baja di flange itu kan menerima tekan. Maka nilai modulus penampang untuk baja menerima tekan I dibagi C. Oke. Sekarang kita lihat bagian baja atas ya. Karena kan yang menerima tekan untuk baja itu hanya sekecil ini doang nih, yang kita kasih warna ungu tadi. Itu kan berarti serat terluarnya kan berarti di sini. Maka tingginya, maksud saya nilai C-nya itu berarti diukur dari yang hijau ini ke sini doang. Kecil ini. Berarti tinggal kita kurangi aja 129,62 dikurangi tebalnya beton kan ya. Berarti 9,62. Berarti di sini 3,993 10-4 dibagi dengan 0,00962. Oke, hasilnya 0,0415 meter pangkat 3. Oke, kemudian kita lihat tekan yang bagian atas ya, di bagian atasnya titik berat tadi NA itu udah semua. Berarti sekarang tinggal bagian bawahnya yang menerima tarik. Modulus penampang yang menerima tarik kebetulan semuanya adalah baja. Jadi steel menerima tarik. Berarti tension di sini I dibagi C. Nah, karena kita sekarang melihat bagian tarik, maka serat yang kita ukur juga serat bagian bawah. Jadi bagian terluarnya seratnya si baja ini kan berarti di sisi yang ini, paling bawah. Nah, ini berarti gampang, sama dengan ini ya, nilai C-nya berarti sama dengan titik berat. 3,993 10-4 dibagi dengan 0,3438. Oke, hasilnya 1,173 10-3. Oke, jadi semua data properti yang kita butuhkan nanti selama menghitung ya itu sudah ada semua. Tadi sudah saya sudah saya sampaikan. Kita punya beberapa nilai yang kita butuhkan tadi ya. Yang pertama adalah luasan nggak ada masalah saya rasa, luasan ya. Dari sini kita akan bisa menghitung titik berat, kemudian berangkat menghitung inersia yang baru ya, inersia penampang yang baru, lalu nilai modulus. Nah, modulusnya ini tergantung apa? Tergantung lokasi dari titik berat yang kita peroleh. Oke, sekarang saya perjelas sedikit. Misalkan kita punya titik berat, saya akan pakai gambar ini lagi. Misalkan nanti kita punya hasil perhitungan begitu ya, ternyata titik berat yang kita peroleh, titik berat penampang kompositnya ya, misalnya kita dapat di sini, misalnya ada di sini ya. Perhatikan yang bawah menerima tarik, yang atas menerima tekan. Maka konsekuensi yang paling gampang kita lihat adalah nilai modulus penampangnya. Modulus penampangnya nggak akan lagi seperti ini. Jadi nilai modulus penampang ini bisa ganti-ganti ya, nggak selalu beton menerima tekan, baja menerima tekan, kemudian baja menerima tarik, tidak selalu seperti ini. Dalam hal yang barusan aja saya berikan contoh gitu ya, dari sini kita akan punya nilai S yang berbeda. Untuk
ketika Na-nya pindah gitu aja ya, Na-nya pindah nih naik ke atas, ada di dalam beton, maka nilai modulus penampangnya akan berubah jadi daerah tekan beton. Oke, ternyata masih sama, beton menerima tekan, konkrit menerima compression. Kemudian setelahnya itu tarik, ternyata tariknya itu ada dua, baja dengan beton. Maka yang selanjutnya adalah nilai modulus penampang untuk beton menerima tarik. Yang terakhir keseluruhan baja, ini ya, baja semuanya menerima tarik. Oke, jadi nilainya jangan dikunci, maksud saya teman-teman kebetulan contoh soalnya begini maka ini akan berlaku sama untuk semua contoh soal, tidak ya. Jadi silakan diperhatikan dulu lokasi dari titik beratnya ada di mana, maka nilai modulusnya nanti harus menyesuaikan. Apakah beton menerima tekan, apakah beton menerima tarik, apakah baja menerima tarik, atau ada baja yang menerima tekan gitu ya. Jadi silakan disesuaikan dengan kondisi di mana titik beratnya berada. Nah, dari sini modalnya udah cukup ya. Nanti pada saat kita mendesain struktur komposit, nilai-nilai ini sudah ada, maka akan jauh lebih mudah. Kerja beratnya sebetulnya adalah di bagian ini, karena beberapa biasanya sudah lupa gitu dengan cara menghitung inersia, khususnya mulai dari inersia itu biasanya udah lupa inersia untuk penampang yang kurang beraturan itu gimana, apalagi ini materialnya berbeda gitu ya. Kemudian juga modulus, mungkin ini baru pertama kali menemui cara menghitung modulus yang ada banyak seperti ini. Biasanya kan satu kali aja, karena dulu mungkin teman-teman seringnya menghitung penampang-penampang yang simetris, jadi ke atas, ke bawah, atau ke kanan dan ke kiri aja. Nah, untuk kasus ini tidak dihitung ke kanan dan ke kiri ya, jadi kita hanya perlu melihat dari sumbu sumbu kuatnya saja. Jadi di bagian yang Y itu tidak perlu kita hitung. Jadi ini hanya ada SX saja, tidak perlu menghitung SY. Oke, mungkin ini bagian yang pertama. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas betul-betul mengenai desain kompositnya. Setidaknya data-data properti yang kita butuhkan selama perhitungan sudah kita pahami dengan baik. Saya cukupkan, terima kasih banyak, semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.